Cep, aku nggak bisa dapat langsung yang mana. Bentar. Iya, Dosma cuma ngasih 500 kalau menurut keterangan si Topik ya. Kasihan juga sih. Padahal udah berkorban, udah capek-capek gitu kan. Selamat siang. Selamat siang, Bang Sparta. Tunggu. Aku buka dulu. Ini Bang Kristen Sejati kan? Kok ganti ID? Ganti akun. Akun itu Bang memotivasikan Bang untuk mengingatkan bagaimana kita yang satu iman gitu. Oke, Bang Kristen Sejati. Tadi Anda mengatakan bahwa Taufik ya, alias Logika itu ada something dengan uang donasi. Boleh dijelasin nih? Kenapa sih Anda tidak percaya dengan Logika? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa grup tersebut dibubarkan? Padahal si Logika kan masih butuh uang untuk pindah-pindah rumah tadi ngomongnya. Dia butuh biaya untuk pindah rumah, tapi kenapa nggak digalang lagi donasi? Terus yang ketiga, kenapa Bang Sparta nggak percaya dengan Logika? Sehingga nggak mau donasi? Silakan. Pertanyaan pertama tadi apa Bang? Maaf. Oh ya udahlah, terserah lah mau yang mana duluan. Aku nanya, kenapa Bang Sparta nggak donasi ke dia? Begini Bang, saya tidak donasi sama dia karena saya tidak suka dengan Logika yang telah menginjak Bible saya. Oh, itu gara-gara injak Bible. Tetapi begini Bang, ada juga sebabnya. Dia kan sudah menyatakan dan mengklarifikasi perminta maafan, tetapi dia menyombongkan, menantang seluruh umat yang ada di TikTok untuk berdiskusi dengan dia. Itu yang bikin saya nggak suka sama dia. Makanya saya nggak mendonasikan apapun sama dia. Apapun sama dia. Oke, itu cuman abang sendiri atau teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama? Sama Bang, sama. Sesungguhnya teman-teman yang lain juga pengen menyampaikan hal tersebut tadi. Cuma pembahasannya nggak ada sampai ke sana kan gitu. Tetapi ketika saya ungkit kenapa alasan saya tidak berdonasi pada Logika, saya udah katakan sama teman-teman yang lain supaya diungkapkan. Tapi Logika memotong-motong saya menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan itu. Iya, dia potong-potong. Tadi aku nanya kenapa cuma dapat 3 juta, kenapa nggak dibuka lagi gitu kan? Kenapa? Padahal kan kamu masih butuh uang untuk pindahan tuh. Tadi saya tanya, ngamuk dia. Ngamuk, saya disuruh turunkan. Karena saya nggak enak sama si Umar lah ya. Takut nanti Umarnya juga ada masalah sama dia, ya sudahlah saya ngalah, turun. Ya, silakan. Dan kedua tentang apa tadi Bang? Ya, kenapa nggak digalang lagi donasinya? Kan si Topik kan minta uang pindah rumah tuh. Bagaimana kita... begini Bang, tentang itu sesungguhnya saya mengungkapkan dengan asli ya, nyata ya. Saya yang buatkan itu, saya yang menyatakan jangan digalang donasi lagi kepada Logika. Kenapa? Sebab dia habis donasi, masa donasi lagi kan itu namanya penipuan. Loh, habis donasi lagi karena nggak cukup Bang, bukan penipuan dong, karena nggak cukup donasi yang kalian kasih. Kan tadi dia bilang, coba kalian bayangkan 3 juta, ya ongkos ke Medan, makan, terus anak istrinya ya, udah ada anak belum nggak tahu saya ya, pokoknya untuk keluarga dia yang ditinggalkan. Karena kan dia ke Medan itu otomatis dia nggak kerja, sementara dia kan kerjanya selama ini ya harian kan, buruh harian gitu. Bang, kita mau hitungan nggak di atas buku berapa biaya dari Pekanbaru ke Medan? Mau hitungan nggak sama saya? Ya boleh. Kalau abang punya hitungannya silakan. Kalau punya. Ongkos dari Medan ke Pekanbaru udah 170.000. Oke. Nah, apa uang yang 3 juta ini nggak cukup? Loh, makan Bang? Kan nggak mungkin nggak makan. Emang berapa kali makan si Logika satu hari? Tapi di Medan berapa hari? Kan tergantung di Medan berapa hari. Kalau nggak salah sampai 5-6 hari. Tempat tinggal lagi Bang. Begini Bang. Saya dari Jakarta ke Samosir bawa uang 2 juta itu pun cukup. Bahkan sampai hari ini saya udah 5 hari masih ngantongin duit. Saya nggak malu Bang. Oh gitu. Ya abang tinggalnya di rumah Bang. Dapat makan gratis. Logika kan wajib beli makan.
Nah, saya nggak malu bang ya dengan kemiskinan saya. Saya yang nanggung di rumah bang, dengan uang yang 2 juta, itu pun masih lebih bang, masih sisa. Cuma dia sendiri kurang, buset lah. Iya. Itu Gini, pemaksaan bang. Masalah kurang nggak kurang kan tergantung orang, betul nggak? Ada orang dikasih 1 juta bisa hidup seminggu, ada orang dikasih 1 juta setengah hari pun nggak nyampe, betul nggak? Betul sih, cuma cara dia itu bang nggak enak. Caranya gimana memang ya? Habis donasi ke donasi lagi. Iya kan karena untuk pindah rumah kan, alasannya untuk pindah rumah, betul nggak? Tadi kan abang dengar sendiri buat bagusin motor alasan dia tadi, abang nggak dengar. Oh iya, karena rusak motornya rusak. Tapi alasan dia di WA karena apa? Takut sama APII rumahnya dikeruduk. Karena APII sebagian udah tahu identitas dia, sedangkan dia di sini aktif di TikTok ingin membubarkan atau menghancurkan APII. Bisa tanya sama logika. Tapi semisalkan abang tanya sama dia apa yang saya kasih tahu sama abang, pasti dia bakal framing. Oh iya, kan dia udah bilang mau pindah rumah gara-gara takut karena udah dicari alasannya ya. Padahal setahu aku nggak ada yang nyari. Ini nanya nih, API ini yang lagi jadi host ini kan API ini hostnya nih. Kau cari ya host? Parah kali sih host nih, nyari-nyari orang pula. Cari aku dong kalau mau bubarin API. Cari aku. Lucu juga nih, lucu juga ya. Oke, terus karena itu Anda keberatan gitu. Tapi kan itu wajar bang. Namanya dia sekarang jadi seleb, jadi tokoh utama gitu. Kalau kalian nggak dukung dia kan nggak bisa dong dia nanti untuk memenjarakan orang-orang yang dibenci oleh ya kalian gitu, kayak Bang Zuma, Uni Rifa kan gitu. Begini bang, yang di grup itu satu pun belum tentu ada yang benci sama si Zuma. Udah ya, alasan dia itu ke sana, udah, memang ingin melakukan Zuma. Udah, tapi abang dengar sendiri tadi kan apa penyampaian dia. Nah, jadi Taufik itu penipu teman-teman. Jadi buat Kristen yang di bawah jangan mau kehasut sama Taufik. Dia mengatakan dia bertobat, itu bagi saya hoak. Dia mengatakan juga bahwa dia berniat untuk menghancurkan FPII, itu tidak ada, itu nol. Dia katanya juga ingin memperdamaikan NKRI, menyetopkan perdebatan. Bagaimana cara dia menyetopkan perdebatan? Sedangkan dia aja masuk ke API untuk memanas-manaskan. Takut kita yang kena juga. Jadi kita juga harus melakukan perlindungan dong. Iya, mau gimana bubarkan satu organisasi, sedangkan makan saja masih minta sama kalian kan gitu. Nah, itu dia. mending bereskan hidup dulu ya. Kadang-kadang aku agak bingung gitu dengan teman-teman atau orang-orang ya yang sibuk ngurusin hidup orang lain, sibuk ngurusin hal-hal yang sebenarnya nggak ada hubungan dengan kamu gitu. Mending kamu bereskan hidup kamu bereskan dulu keluarga kamu gitu kan, daripada ngurusin yang nggak penting gitu sebenarnya. Betul nggak Bang Sparta? Iya, setuju bang. Lagian pula begini ya bang, dengan adanya Zuma dan Uni Rifa dengan API yang lain, saya senang bang, bangga ya. Bukan saya sebagai Kristen mengatakan bangga. Kenapa saya katakan bangga? Supaya Anda tersadarkan. Kalian ini siapa? Kalian ini orang Kristen maksudnya? Nah, supaya teman-teman semen saya tersadarkan. Jangan sok pahlawan, jangan sok jagoan. Sedangkan pemahaman kamu tentang Alkitab belum ada, nol. Dibandingkan dengan Uni Rifa. Nah, lucu juga ini. Saya sebagai Kristen mengakui bang, jujur. Mengakui apa? Jadi dengan adanya Uni Rifa dengan Zuma, makasih ya bang. Saya lebih bergiat lagi untuk memahami isi Alkitab dan Bible. Oke, tadi Abang Sparta bilang ada 2 kali donasi tuh. Tapi kan dibilang sama Kak Fami itu cuman 3 juta itu memang yang ditransfer. Iya 3 juta. Tetapi dengan persangkanya logika tadi abang dengar kan, saya nggak tahu entah berapa. Itu urusan dia lah itu. Iya, memang ada juga saya donasi untuk istrinya langsung, rekening istrinya aku tahu dulu pernah ada beberapa orang cantumkan ya, beberapa orang. Intinya itu bang ya, saya buka di sini ya. Logika yang terakhir kami membubarkan organisasi itu karena saya. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena kita tidak tahu siapa logika identitas dia bagaimana.
Seperti ada juga di taping tadi, kita bisa diseret ke kantor polisi karena apa? Kita melakukan perlindungan terhadap orang yang bersalah. Itu perlu kita pahami, Bang. Kita melindungi si logika, sedangkan logika aja kita nggak tahu kesalahan dia apa. Kita nggak tahu. Yo, nginjak Bible Itu bisa bukan kesalahan, dijatuh. Bang. Nginjak Bible bukan kesalahan. Siapa bilang nggak kesalahan, Bang? Kesalahan kan? Itu kan kitabnya orang. Iya. Ya kan sebagian dari kalian sudah memaafkan katanya Bang. Kan gitu. Enggak. Sebagian Enggak. Kristen. Enggak, belum tentu, Kak. Karena sebagian juga buka live mengatasnamakan logika tuh paling benci sama si logika. Kami nggak memaafkan logika, banyak yang mengatakan kayak gitu, Kak. Oh, banyak yang nggak maafkan. Tapi kalau Maaf. seandainya dia murtad ke kalian, dimaafkan nggak kira-kira, Bang? Sampai dunia kiamat pun belum tentu dimaafkan, Bang, bagi yang lain. Iya, Iya. karena setahu aku banyak juga orang-orang Kristen ya, itu yang marah dan bahkan sudah melaporkan logika dan tahapannya itu sudah naik. Kita dengar kabar tahapannya sudah naik dan bisa jadi teman-teman ya, bisa jadi logika itu tahun barunya ya di penjara. Tahun barunya teman-teman. Dan begini ya, memang kami dukung logika sebelumnya karena kita nggak tahu apa kesalahan logika pun yang pertama. Udah, Oh, dulu kalian nggak kenal dia waktu kalian dukung dia? nggak Tapi kenal, dukung, Bang. kalian dukung karena dia mau jadi saksi Bang Juma aja gitu? Iya, sama membubarkan API, itu poinnya. Oh, karena dengar mau bubar KPPI, wah senang gitu ya? Iya. Walah. Jujur aja nggak munafik ya. Memang dia mengatakan seperti itu, tapi nyatanya apa? Hoak. Iya, ya nggak bisa lah Bang. Organisasi orang gimana cara dia bubarkan, sedangkan orang atau organisasi tersebut tidak melakukan kesalahan gitu ya. Cuman karena kamu nggak senang, nggak cocok sama organisasi ya nggak bisa Bang. Ya, gimana? Orang hidupnya aja masih cari donasi mau bubarin api. Duh. Tidurnya tuh di atas genteng sambil mangap kali ya. Dan kita ngedukung logika juga tuh karena dia mengatakan dia udah bertobat. Saya juga bertanya-tanya, ini pertobatan apa, ada masalah apa sih sebetulnya? Kemudian saya masuklah ke roomnya siapa tuh? Kian Santang. Saya melihat di sana tentang penginjakan Bible tersebut. Disitulah saya berpikiran untuk membubarkan komunitas tersebut. Oh, Ya. tapi dibilang Kak Fami itu yang bubarkan. Bukan, saya yang membubarkan. Saya yang membubarkan, Bang. Saya. Oh, oke. Saya tanggung jawab. Tapi terkumpulnya juga ternyata mungkin nggak sesuai ekspektasi dia juga gitu ya, cuman 3 juta. Mungkin dia pikir, wah saya ini kan sudah maju ke depan gitu, kok dapatnya cuman segitu gitu. Ada nggak dari si Taufik itu ngomong sama abang atau teman-teman itu, loh kok cuman segini gitu, kok dikit kali, nggak cukup nih untuk ke Medan? Ada nggak dia nanya? Kalau dia nggak menanyakan seperti itu, Bang, cuma karena habis dia tiba di kampung dia minta donasi lagi, itu yang kita bikin kita gak seneng. Pemerasan itu namanya. Lah kan minta Bang, minta bukan meras dong. Meras itu todongin pisau Bang. Itu begal, Bang. Begal motor dia Nah, dia bilang Intinya kayak gini, Bang. Saya minta Emang tolong. sejak Gini. ada suara aku nggak? Sejak Ada. kapan abang ini menyadari bahwa membantu logika itu hal yang sia-sia? Ayo loh. Memang begini, Kak, saya nggak ada donasi ya sama dia karena saya memang nggak ingin berniat untuk berdonasi orang seperti itu kalau masalah itu. Tetapi kesadaran saya tuh setelah saya melihat penginjakan Bible tersebut, dan saya juga sadar dia datang ke komunitas itu hanya untuk melakukan perlindungan doang dan mengharapkan donasi. Perlindungan seperti apa itu? Yang pertama, supaya dia tidak dilaporkan oleh Kristen tentang penginjakan Bible. Tuh. Yang kedua, gimana Bang Jus? Ya, jadi dia mendukung kalian menjadi saksi Bang Juma dengan iming-iming ya. Artinya dengan tawaran bahwa ya udah saya jadi saksi Bang Juma tapi kalian jangan lapor dia gitu ya. Bukan begitu. Maksud dan tujuannya memang seperti itu, tapi dia nggak menyampaikan seperti itu. Tapi menurut saya tujuan dia seperti itulah tepatnya. Dia hanya ingin melakukan perlindungan sebagaimana supaya dia tidak dilaporkan. Nah, yang kedua, supaya ada yang berdonasi kepada dia, itu palingan yang diharapkan sama Taufik. Kepada dia. Loh, harap donasi kan nggak ada salah dong, kan berharap gitu. Yang penting jangan maksa.
Ya, Iya, maksa jangan ngemis, jangan berlebihan. jangan berlebihan ya. Menurut Bang Sparta yang dilakukan oleh logika berlebihan. Berlebihan. Logika Masa habis udah maju donasi terdepan, Bang. Kalau dia orang benar, Bang, kalau dia orang benar, perkataannya semua benar dan tidak ada kesalahannya. Apa sih yang ditakuti sama APII? Kan nggak ada. Belum tentu APII otaknya sejahat otak dia. Maaf ya, Bang ya. Dia nggak apa-apa, ini ada orangnya kok. Biar aja dibilangin langsung nih, hostnya kan API. Ya jadi kalau dibilang seperti itu saya agak bingung juga gitu ya. Agak bingung si logika ini kan ya menurut saya sedang mencoba membuat Masalah itu seakan-akan ini sangat besar gitu kan. Bang Umar tadi, kenapa diperpanjang lagi di sini? Kalian berdua ini ada otak nggak? Loh, Bang Acan datang ngomong Dari mana baik-baik kita- ke jangan langsung Iya. logis. Nah, masalahnya kita kau dilarang ini untuk ngomong. cuma Coba saya bikin tanya, malu sejak kapan saja. ada larangan untuk kita membahas yang ginian? Bukan begitu Bang Masalahnya Acan. sudah Jadi kalian begini Bang belajar Acan, dulu. teman yang baru masuk ke tadi. Kalian maksa di sini lagi. Udah Kak, untuk ini masalah diturunin dulu Kak. Ini nggak kondusif. Dengar dulu Bang Nggak Acan. kondusif. Ini kan Bang Zeus Ya, baru Cak. masuk, jadi dia nggak tahu apa-apa. Sama teman-teman yang di bawah juga belum tentu tahu. Jadi orang ini pengen tahu juga bagaimananya logika. Jadi saya juga perlu mengingatkan teman-teman saya Kristen supaya tidak terhasut oleh perkataan logika seperti apa. Ingin melaporkan API, dia telah bertobat. Itu hoak bagi saya. No. Oke, ya yang lucu si Acan ini ya naik ke atas suruh kita untuk berhenti ngomong. Loh, ini room kita mau ngomong, kita mau jungkir balik, mau goyang set. Masalahnya gitu. Ini saya buka room untuk memberi waktu kepada siapa ini Bang Kristen Sejati ya. Saya tidak mau dia dibungkam di mana-mana ya. Biarkan dia menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan tanpa ada yang motong, tanpa ada yang melarang. Paham kalian? Iya, tadi kan kita disuruh turunkan di roomnya Umar. Artinya belum selesai dong. Kok selesai itu menurut pandangan Anda? Kan nggak fair gitu. Jadi Iya, menurut soalnya Anda kalau udah selesai maka selesai. Loh, kita nggak dikasih ngomong kok tadi. Begini Kak Hos, saya kan ngomong dari tadi di sana kan, semuanya dipotong-potong, di mute gua seolah disiksa di sana. Jadi kebenaran hanya ada pada logika jatuhnya seperti itu. Iya, betul. Kan nggak fair Dia gitu. Kalau mengatakan- mau ya ganti-gantian. Setelah saya diturunkan tadi, dia juga mengatakan bahwa setelah selama dia di Medan, saya nelponin dia mulu. Sumpah demi Tuhan, kalau ada dia, saya nelpon logika, saya siap di penjara, saya on cam siap. Tetapi logika melakukan pencemaran nama baik saya, itu perlu saya jaga juga. Iya kan cuma nanya perkembangan itu kan nggak ada salahnya gitu kan. Gimana kamu di Medan, laporannya udah sampai gimana, itu kan wajar gitu. Ya nggak harus donatur juga yang nanya, teman juga biasa nanya. Dan itu hak dia juga untuk tidak mau menjawab ataupun memblok orang yang nanya. Ya itu hak dia sih sebenarnya. Aduh, logika. Saya bukannya bawa-bawa nama Kristennya, cuma cara logika tuh nggak enak. Masa kita orang Kristen gampang dibodohi? Tapi ini ada upaya nggak menurut Bang Sparta nih untuk memecah belah antara Kristen dan Islam? Karena kan dibawa nih seakan-akan ada konflik nih. Padahal yang bermasalah ini kan oknum kalau saya bilang ya. Yang ribut pun antara, ya mohon maaf, yang ribut-ribut di TikTok, di medsos ini ya, di YouTube ini kan oknum-oknumnya gitu. Bukan agamanya, ya mak anteng ayam, nggak ada masalah gitu. Betul nggak Bang Sparta? Iya betul. Begini Bang, kalau untuk lihat memecah belah kan tidak ada ya. Justru saya berterima kasih terhadap PPII telah menyarankan saya sebagaimana saya telah selama ini lupa sama Tuhan saya. Seperti apa saya jarang membaca Alkitab. Setelah adanya API, ya puji Tuhan saya kembali lagi membaca Alkitab, memahami isinya. Saya tersadarkan lagi. Tetapi kalau buat pembahasan ini tolong deh jangan bawa-bawa agama dulu. Kita fokus ke logika dulu, ini logika ini bagaimana manusianya begitu. Jadi teman-teman yang lain juga biar tersadarkan, jangan gampang dibodoh-bodohi. Ya, saya mau nanya nih, seandainya lah logika nih, misalnya ditangkoi nih, dari kalian bakal galang donasi lagi nggak untuk dia? Kepala saya dipenggal pun 1.000 pun nggak saya kasih Bang. 900 deh, 1.000 nggak kasih 900 deh. Ya mungkin kalau Kak Fami ini mau nih, Kak Fami. Kalau Femi mah jangan bawa. Tapi gini ya, buat Femi ya, Selamat memang siang. Diam dulu. Saya izin bicara sebentar.
Saya hanya mau naik untuk bicara sebentar sama Spartan. Spartan, mau dimanapun kamu berada, ya. Saya tidak mau lagi masalah tentang donasi yang sama. Kok hilang? Loh. Sadis, hostnya sadis. Bukan aku deh, bukan aku. Kenapa? Jangan. Tuh Femi itu baik tuh. Femi itu jujur. Iya, kasih dia ngomong dulu. Ini siapa yang turun ini? Bukan aku. Oke, mungkin ya, Orang moderatornya itu cuma kamu sama Jibril sama gue bertiga doang. Iya, teman-teman Kristen yang di bawah, masa sih panas tentang pembongkaran logika? Masa Anda panas dengan saya? Anda juga perlu berpikir loh. Anda tidak mengenali siapa sih logika. Semisalkan logika 1 tahun yang lalu melakukan pembunuhan, tetapi Anda melakukan perlindungan, apakah Anda nggak masuk penjara? Begitu Anda perlu berpikir. mereka mikirnya gini, musuh dari musuhku adalah teman. Anda hanya melakukan, seolah-olah Anda berpikir Anda hanya melakukan perlindungan di TikTok, itu salah. Kita nggak tahu siapa sih logika. Coba deh naikin logika, tunjukkan identitasnya. Itu perlu kita tahu bagaimana. Oke, ini ada tamu nih, Mbak Femi. Maaf tadi saya turunkan karena tadi belum direspon. Gimana Mbak Femi? Ada yang mau disampaikan? Silahkan. Tolong jangan turunin dulu saya lah. Saya masih bicara, dengarkan dulu. Saya juga nggak mau mengganggu komal kalian. Saya hanya mau sampaikan, terutama untuk Spartan, ya. Sudah clear tadi semua karena kamu minta saya ke room itu karena ada yang membahas nama saya tentang donasi. Dan kamu tahu donasi udah clear. Ya, kamu mau saya dibawa tadi ke sana karena supaya clearkan itu semua. Dan tadi sudah clear semuanya. Ya, yang bilang saya budak logika dan lain sebagainya supaya kalian tahu, ya, minta maaf, ya. Saya sudah tidak mau lagi masuk di dalam komplotan orang-orang seperti itu. Saya rasa hidup saya juga terganggu kok, ya. Oleh karena itu makanya kenapa saya yang menghindar. Saya tidak pernah lagi kok apapun itu dengan orang-orang itu. Minta maaf teman-teman yang dibawa yang bilang saya dukung logika, Spartan dan lain sebagainya. Bahkan Spartan minta maaf dia kamu tadi. Sudah cukup lah, sudah selesai lah. Saya tidak mau lagi dibawa-bawa dalam Begini, ini. Saya punya Femi. Maaf Femi, saya potong. Bukan Bang Jul. Ini perlu saya bantah Femi. Bang Jul. Ya, apapun Tadi itu, intinya tadi apapun perkataan itu, logika ada nggak seperti ini Bang? Saya nggak tahu. Boleh Nah. gantian ngomong nggak? Boleh gantian ngomong nggak? Mungkin Kak Femi Bentar lagi lah, saya selesaikan dulu apa yang saya sampaikan. Baru kamu lagi. Saya selesaikan dulu. Yang enak dong, ini cuma sedikit orang loh. Aku juga gara-gara aku soalnya. logika Kristen sama Kristen berantem, kan lucu juga. Enggak berantem kok. Saya hanya mau ambil jalan aman buat kehidupan saya, maksudnya, ya. Jadi saya hanya mau Kalau bilang lagi terlibat apapun lah. Kalau nggak mau terlibat apapun, Nah. ngapain naik ya? enggak, saya hanya mau bilang ke Spartan, stop bawa donasi atas nama saya. Karena tadi kan dia yang undang saya ke sana dan sudah selesai kok. Jadi clear itu udah aja selesai, kok. kan? semua. Ya udah kalau udah Astaga selesai udah Tuhan nggak apa-apa. Yesus, begini Femi, dengar dulu Femi ya. Aku nggak ada ngebawa nama kamu di sini. Aku hanya menjelaskan untuk mengingatkan saudara seiman kita Femi. Itu kita seiman seagama perlu saling mengingatkan supaya jangan tenggelam Femi. Iya. Tapi nggak apa-apa lah. Dia mau Supaya- cari aman. Kak Femi ini kan nggak mau supaya- lagi terlibat, bagus. Supaya kita tidak terjerumus dalam perangkapnya logika. Itu perlu kita pahami. Iya, sebenarnya sangat disayangkan loh kalau kalian sesama Kristen ribut berantem hanya gara-gara logika gitu. Konyol juga ya. Iya, seandainya begini Bang Jul tadi di situ ya, seandainya dia dengar perkataan logika juga tadi, dia pasti bakal panas. Apa dikatakan logika? Uang yang telah dikasih ke Femi saya tidak tahu totalnya berapa, entah 3 juta atau lebih. Setidaknya Betul. uang yang sampai ke tangan saya hanya sebesar 3 juta. Nah, jadi di situ logika menggoncang kamu. Dan kamu mengasih bukti seperti itu belum tentu logika percaya. Betul. Bahkan 200 ribunya sampai sekarang masih gantung tuh. 200 ribu masih di rekening Fami juga kan. Iya. Oke, cuman ya mungkin ya sudah lah, dia nggak mau terlibat, itu juga bagus. Cuman ini mungkin akan mengecewakan logika ya tentunya ya. Menurut Bang Sparta bakal ini nggak kecewa nggak sih logika? Loh, saya sudah maju ke depan nih. Saya sudah berencana membubarkan API. Saya sudah berencana untuk memenjarakan Bang Zuma gitu. Ini kok malah nggak didukung? Awalnya seperti ini Bang.
Saya ceritakan aja dari awal ya. Dia tuh donasi itu sebetulnya ya kalau kan saya bahas banyak banget yang nge-DM gua. Begini, tuh dikumpulkan sengaja karena perkataan logika di awal. Dia ingin salah satu pelapor kepada siapa, si Dosma. Dia meminta kepada kami yang saya bocorkan aja semua, mampus kok logika. Nah, logika boleh direkam ya teman-teman ya. Logika meminta kepada kami yang di grup WA komunitas supaya kami merekam apa kesalahan atau ada perkataan yang sengaja ingin diplesetkan oleh APII sebagai bukti dia melaporkan. Nah, jadi selama ini kami tuh hanya dijadikan tumbal sama logika. Ya. Saya ada bukti bahwa logika meminta supaya teman yang ada di grup merekam perkataan oleh APII seperti apa menghujat Tuhan Kristen. Itu dia liciknya si logika. Yang mau dihina kan itu hak dia, dosa-dosa dia. Kalau kamu tidak senang ya udah tinggalkan. Setuju nggak Bang Jul? Kalau saya sih setuju aja. Ya mungkin dari Bang Jibril, silakan Bang. Aku lagi sambil WA. Tapi gini, sebenarnya gini, ini Bang Mr. Leng tolong. Gini Bang Sparta, salam kenal ya Bang Sparta. Iya, saya nggak pernah ikut-ikutan masalah kayak gini karena saya mau fokus selalu soal dakwah sama mematahkan fitnah-fitnah ke agama saya. Tapi saya selalu dari awal nih saya penasaran Bang. Si logika ini kan udah nginjek Bible. Abis itu ada beberapa kekristenan masuk ke room dia dan memaafkan. Apakah orang-orang Kristen di TikTok ini mewakili Kristen seluruh Indonesia, Bang? Tidak, Bang. Jadi jadi yang memaafkan Kristen yang memaafkan logika menginjak Bible ini cuma segelintir ya yang di TikTok doang ya? Iya, sebagian orang yang tahu dan sebagian lagi orang yang belum tahu tentang penginjakan Bible. Apakah tentu sudah memaafkan? Kan belum tentu, Bangku. Jadi ini logika ini perlu diklarifikasi juga. Sebagaimana kita di dalam komunitas sebelumnya dijadikan budak Ahmadiyah, itu perlu diklarifikasi tujuan dan visi misi komunitasnya itu buat apa? Untuk merekam atau donasi perlindungan apa gimana, kan kita bingung jatuhnya. Betul. Enggak, karena saya selalu berpikir, loh kok kalau saya ya sebagai muslim, saya ngelihat contoh Ratu Entok yang kemarin kasusnya kan. Begitu dia menghina foto loh, yang kita nggak tahu juga itu siapa ini apa segala macam, menghina terus jawaban orang Kristen, oh kami maafkan tapi hukum terus berjalan. Kenapa logika nggak begitu? Kan mestinya paham nggak Bang maksud saya? Paham. Cuma kalau pembahasannya ke sini Bang, saya juga siap tentang itu. Tunggu aja itu undang-undangnya direvisi dulu. Kalau buat pelaporan tentang penginjakan Bible tuh boleh direkam ya. Saya siap melaporkan logika. Dan saya siap jadi saksi. Ya, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan lagi. Ini logika perlu dilaporkan juga. Laporkan aja. Ya. Kali ini tidak ada kata ampun. Kenapa? Dia hanya melakukan penipuan. Ya. Kalau soal ngelaporin logika saya nggak bisa spill. Tapi gini Bang, tapi Abang bersedia untuk bikin LP-nya? Abang lokasi di mana? Siap, saya di Medan Bang. Saya siap banget. Siap. Sumut ya? Iya, Sumut, saya sudah mestinya kemarin tuh, jadi begitu dia ke Medan, dia kesaksian sekalian di BAP sebagai terlapor juga tuh. Nah, seandainya begini ya, buat Dosma, kalau hanya Dosma yang memaafkan karena hanya jabatan dia pengacara, belum tentu dia tuh juga bisa dikeruduk. Jadi Pak Dosma juga hati-hati.
Jangan melakukan berpihak terhadap logika doang. Mana keadilannya? Nggak, itu makanya karena ada orang Kristen yang menginjak Al-Quran kan bang. Abis itu 1-2 orang Islam memaafkan bukan berarti seluruh Indonesia umat Islam memaafkan kan, paham nggak bang maksud saya? Nah Iya. si logika ini dengan dia minta maaf abis itu beberapa orang Kristen di roomnya memaafkan bukan berarti abang abang jujur deh, abang ngeliat videonya abang panas nggak dan memaafkan nggak? Enggak bang, sama sekali nggak memaafkan. Justru air mata saya terjatuh bang. Dia tuh terlalu kejam banget. Dia kan masalahnya personal bang. Tidak membawa sampai segitunya pijak-pijak kitab. Itu dosa terbesar loh bang. Ya sama, itu yang kami rasakan begitu Al-Quran kami diinjak-injak. Makanya saya paham sakit hati abang, saya paham. Jadi ya iya maaf, dimaafin, soal maaf dimaafin, tapi ya ada hukumnya kan. Itu kan penistaan itu bukan lambang agama lagi, tapi itu udah kitab suci, itu nggak udah bukan sesuatu yang mesti dipermainkan. Dan saya juga udah sadar bang, selama ini logika berlindung sama kami supaya dia tidak dilaporkan karena ditolak API. Saya sudah tahu semuanya bang. Saya buka di YouTube, video konfliknya logika ada di YouTube. Coba deh teman-teman yang di bawah buka di YouTube tuh, detik-detik logika pinjak Bible. Nah, itu ada di situ semua komplit. Ini ada Ustadz saya nih. Assalamualaikum Bang Moto. Assalamualaikum Ustadz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Lanjut. Ya, semuanya. Lanjut silakan obrolannya. Jadi menurut teman-teman yang ada di sini, pantas nggak kita laporkan logika? Saya siap kok melaporkan, bahkan jadi sebagai saksi. Tapi ini saya lagi sambilan nunggu itu undang-undangnya direvisi. Kalau dari ini saya nggak mewakili API ya, tapi kalau dari API saya yakin udah ada tindakannya itu sendiri. Tapi kalau dari kekristenan, abang kayaknya mesti mengumpulkan pihak umat Kristen yang memang tidak terima atas penginjakan Al-Quran itu, karena penginjakan Bible itu, karena kami akan melakukan hal yang sama terhadap kalau ada pihak kekristen yang menginjak Al-Quran kami. Gitu bang. Makanya tadi saya nanya, apakah segelintir umat Kristen yang ada di room logika memaafkan logika, lantas semua orang Kristen memaafkan? Apakah segelintir itu mewakili semuanya? Tidak bang, karena kemarin kan kami ada perdebatan di live-nya, ada namanya Salang Biang. Nah, jadi di situ membahas tentang komunitas, banyak yang nggak terima tentang logika, itu Kristen semua loh. Udah, di situ logika masuk, banyak Kristen yang menghujat dia karena nggak senang dengan hal tersebut. Jadi di sini saya pastikan tidak semua atau setengah yang memaafkan logika yang ada di TikTok ini. Semua pada benci bang sama logika. Saya pegang omongan saya. Logika itu pantasnya dibenci, dibunuh. Waduh, wah narasinya jangan sampai begitu bang. Ngeri Iya juga, kan? sih. Iya, meskipun saya paham posisi abang, karena ya kalau Al-Quran saya diinjak juga, bang mendidih darah saya bang. Memang begini bang, dalam kekristenan itu diajarkan seperti kasih, pengampunan. Tetapi semisalkan saya tahu di mana tempat logika, saya siap bang membunuh logika, siap. Serius, saya siap. Kita berbicara di balik layar juga saya siap. Iya. Enggak, tapi abang, menurut abang tindakan segelintir kekristenan ini memaafkan logika ini untuk memanfaatkan dia menyerang API atau menjadi saksi di kasus Dosma atau apa sih bang sebenarnya? Atau memang ini penggalangan? Penggalangan. Kalau kata memaafkan bang, udah saya bahas tadi ya. Tidak ada kemungkinan juga Kristen memanfaatkan. Kita kan nggak tahu bang bagaimana pola pikir orang. Memanfaatkan atau gimana kita nggak paham kalau masalah ke situ. Tapi kalau kata memaafkan belum seutuhnya bang, karena masih banyak lagi yang panas dengan logika. Coba deh bang, abang buka nanti komentar seperti ini,
logika ditunggu kayak gitu, pasti banyak Kristen yang ngoceh-ngoceh di bawah itu. Naikin Kristen semua bang, pasti panas. Ya jadi belum sutunya memaafkan logika, kita tuh masih tergoncang bang, masih panas. Oke. Kojul, gimana Kojul? Sambil makan, sabar-sabar. Makan lagi. Ini silakan. Ada Ustaz Alif, lanjut. Yaudah. Oke lah, baik, terima kasih. Ini episode kesini makin kesono ya. Sebenarnya kita dari kawan-kawan ya, dari semua terutama yang bernama API ini, itu kan sangat tidak menyetujui tindakan yang melakukan pelecehan simbol agama tertentu dengan terang-terangan. Itu dari dulu kita sudah menunjukkan sikap. Walaupun dari internal kami umat Islam ketika melakukan tindakan seperti itu maka kami melakukan teguran. Karena tidak boleh, kita ranahnya diskusi gitu kan, bukan melakukan tindakan pelecehan simbol agama tertentu atau kitab suci agama tertentu. Jangankan dari Kristen ke umat Islam yang kami sangat marah, dari umat Islam sendiri yang melakukan demikian, itu kami sangat tidak setuju, karena itu menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya kan, di luar konteks masalah di perdiskusian. Makanya kemarin yang menariknya adalah ketika kami yang tidak setuju tindakan itu, anehnya yang mendapat dukungan dari kawan-kawan Kristen itu malah si logika yang melakukan tindakan itu. Malah kami yang diserang. Lebih parahnya lagi, timbul fitnah dari si logika itu yang mengatakan apa? Kami disuruh. Kok bisa jadi begitu kan? Jadi kami dituduh, kami dipojokkan. Bang Zuma selalu bersikap berusaha untuk meredam semua itu. Kita tidak boleh melakukan perlawanan yang berlebihan karena khawatir sesuatu yang tidak diinginkan. Ya sudah, makanya dibiarkanlah semua itu berjalan. Kita cuma bisa mengatakan bahwa itu tidak, tetap sampai detik ini tidak mendukung, tapi serangan kepada kami malah dilakukan bertubi-tubi, malah membongkar membahas fitnah-fitnah yang makin gak jelas, membahas aib-aib orang yang belum tentu kebenarannya. Semakin aneh terjadi dan semakin kuat dukungan dari tanda kutip ya kawan-kawan Kristen yang sering banyak diskusi itu kepada logika. Tindakan-tindakan konyol si logika memfitnah kami, personal kami, itu semakin kuat dukungan dari kawan-kawan Kristen. Ini semakin lucu kami menyimaknya. Jadi kami semakin lucu menyimaknya hal seperti ini terjadi. Iya begini Pak, Tapi Pak Alif, saya potong ya. Betul apa yang dikatakan Pak Alif semua tentang disuruh, karena ada perkataan logika secara frontal dia mengatakan bahwa dia disuruh akan dibayar 15 juta melalui Faruk. Itu udah diungkapkan logika. Ya lanjut Pak. Lah iya, makanya kan makin aneh aja. Apalagi kita mengeluarkan uang kayak gitu. Kan dia bisa mikir dua kali. Tapi ya terlepas dari semua itu, makanya ini drama yang lagi dimainkan oleh si logika. Sebenarnya ya semua itu akan kembali kepada dirinya, karena kebenaran itu kan nggak akan salah alamat ya, kemana dia akan berlabuh gitu, dan begitu juga kebalikannya gitu. Jadi kita lihat aja sih sebenarnya bagaimana endingnya dari pembahasan ini. Kalau saya cuma mengomentari itu aja, cuma tadi saya sempat menyimak di bawah Bang Spartan ini mau mengungkap kebenaran yang sesungguhnya. Nah itu apa sebenarnya yang terjadi dari pihak Bang Spartan, kawan-kawan, dan di belakang dengan tentang si logika ini sebenarnya hal apa yang sedang terjadi. Nah itu tadi Anda sempat mau mengungkapkan itu, dan mungkin tujuannya untuk informasi, mengetahui kebenaran kepada kawan-kawan juga yang menyimak. Apa sekiranya itu pantas untuk disampaikan, ya monggo, kami mendengarkan, kami cuma menyimak dan sebagai bahan untuk informasi untuk kami. Mungkin gitu aja sih. Mungkin begini sedikit lagi Pak ya Bang ya. Teman-teman yang di bawah, nanti saya akan buktikan, saya akan buka live. Ya, saya akan kasih video, saya tampilkan supaya Anda tahu alasan logika melakukan perlindungan terhadap Kristen, dan alasan dia membenci APII saya akan bongkar semua pada teman-teman yang ada di sini ya. Dan tentang pembahasan donasi saya akan buka, saya nggak ada yang tutup-tutup. Intinya hari ini saya akan habisi logika.
Ya, saya nggak ada kata main-main. Saya akan buka tentang alasan logika membenci APII. Ya. Bang Dan Spartan. Bang Iya. Spartan izin, maaf memotong Ustadz Arif. Assalamualaikum. Dan Waalaikumsalam. bisa nggak kira-kira dibuka di sini gitu? Bang, jangan bang ke Bennett bang. Hah? Takutnya ke Bennett. Itu tep-tepannya belum ada. Oh ya udah, berarti sambil Aman, nunggu aman, Bang nggak Spartan apa-apa, bisa cek ya. aman. Oh, aman. Oke, Aman, nanti aman, saya Aman ambil HP aja, satu nggak lagi ya. apa-apa, aman aja. Nah, saya ambil HP satu lagi ya. Boleh, silakan. Izin Ustadz Arif, Mbak Cebi, aku mau cari makan dulu sebentar ya. Dipimpin Ustadz Arif sama Mbak Cebi. Aku nitip pakai lele bakar. Oke. Nah, maksud saya tadi juga mau bilang begitu. Kalau memang sekiranya ada waktu, ya kenapa nggak sekarang aja? Udah dapat kisi-kisinya, teman-teman pada nungguin malah jadi pada kebingungan gitu. Khawatirnya juga nanti ada terjadi lagi hal yang tidak diinginkan. Tapi ya itu kembali kepada Anda gitu. Silahkan. Monggo. Ini kebetulan room ini katanya kemarin konstruksinya juga dari Jepang, jadi aman, anti badai, anti tsunami, anti apa lagi tuh. Monggo lanjut. Cek, kok saya kepental? Wah, baru aja ngomong. Enggak, Tat. Enggak, Oh, Tat, enggak ya? aman. Ini. Oh, kirain. Dia ditolak API itu. Tuh. Gimana kok nggak bisa di kamu marah hubungi saya marah kau tadi udah kau nggak dewasa sama sekali sih logikanya heran namanya baca kedua kurang ajar kau datang sini mau ngapain kau biadab udah maju saya ya maju dasar bari itu kau tidak merasa Al-Quran saya diinjak-injak gara-gara perilaku kau masih membela diri lagi di sini. Heran deh sama logika. Jadi apa keras kepala gitu loh. Orang udah baik-baik sih diterima baik-baik di sini malah di sini kau kayak kau yang mau interogasi saya di sini. Nah, itu teman-teman ya, itu alasan logika membenci API. Dia ditolak secara frontal belak-belakan oleh Juma. Nah, ini banyak loh videonya ini nih. Banyak loh teman-teman. Supaya Kristen itu tahu kita- juga. Betul, itu kita paham. Bukan masalah ditolak. Ya, dia diingatkan kenapa malah membela diri. Itu tindakan kesalahan. Coba, dan gaya ahlaknya itu nggak beretika dalam hal ngajak berdiskusinya gitu loh. Kalau itu saya rasa kita semua mungkin tempo hari udah ada banyak yang menyimak ya. Kita ingatkan tindakan seperti itu akan menimbulkan juga kebencian dari kawan-kawan pihak Kristen. Ada balasan yang dilakukan, kan gitu. Dan tindakan itu tidak kita dukung. Nah, pernyataan sikap kita seperti itu, dia minta pembelaan, ya nggak bisa, orang tindakan yang salah kok. Itu. Ini buat Mas biar Spartan. teman Kristen yang nggak tahu, biar benci sama logika nih. Gua bikin lu benci sama si logika sekalian. Maaf teman-teman ya, ini si logikanya udah bajingan banget soalnya nih. Ini perlu dibongkar nih logikanya. Tuh, apa manusia seperti ini pantas makan nih? Iya aja. Logika belum dapat transferan ya. Tuh, dia Kan yang pendoif deh ini. Iya. nah tuh. Teman-teman direkam aja. Jadi ini bang perlu dilaporkan bang. Menurut saya sih. Iya. Kita juga sudah melakukan pernyataan sikap, mau penginjakan, bahkan joget cosplay Yesus itu pun kita udah negur berkali-kali itu, bahwa kita tidak mendukung tindakan seperti itu. Tidak mencerminkan juga sebagai debater Muslim. Itu kita tidak dukung sama sekali gitu, karena menimbulkan kegaduhan di luar topik perdiskusian gitu.
Bener Ustaz. Jadi supaya teman-teman begini Kak, supaya teman-teman yang ada di atas percaya sama saya, nanti saya live ya. Saya nanti ke Poldasu ya, teman-teman ya. Untuk melakukan logika. Tapi abang nggak takut ini diserang sama Kristen yang pro sama dia? Kan tetap ada yang pro bang. Ini kan demi kebenaran, tapi orang Kristen botol dong jatuhnya kayak gitu. Waduh, nggak bahaya tah? Nggak bahaya. Mungkin seperti Memang pernyataan ini kali, maaf, minta maaf dimaafkan, tapi hukum tetap berjalan. Kan gitu pernyataannya sama si Ratu Entok kan? Iya, karena Nah begini itu Bang. Ustaz, makanya aneh banget kan. Giliran Ratu Entok foto yang belum jelas foto siapa langsung dilaporkan. Tetapi yang jelas-jelas di depan mata ngelakuin hal kayak gitu. Satu, cosplay pakai baju itu kan. Pertama, kemudian dia injek Bible. Nah itu kan yang menjadi dasar mereka konflik sama sesama muslim, yaitu karena banyak yang ngingetin nggak boleh cosplay seperti itu, nggak boleh injek Bible. Kemudian dia justru berontak. Apalagi sama Bang Zuma, dendamnya pribadi tapi semua kena kan, jadinya ribut sendiri. Nah akhirnya sekarang terjadi seperti ini. Makan aja tuh apa yang udah dia tanam. Ya untunglah Kak, saya tidak berdonasi pada logika. Ya semoga gara-gara pernyataan Bang Spartan ini banyak Kristen yang mulai sadar ya. Ya maksudnya sadar nggak bisa dibela tuh seperti itu. Yang salah ya salah. Harus konsisten dong. Katanya maaf tetap dimaafkan, tapi hukum tetap berjalan. Ya harus sama dong. Jangan ke Ratu Entok doang. Buktiin ya. Jangan cuman karena logika nyerang Bang Zuma dan APII dia yang dibela. Jangan botol lah. Orang yang troublemaker itu sejatinya tetap akan jadi troublemaker. Dia punya kepentingan pribadi. Dah, aku pastiin itu. Kalian harus belajar lah dari beberapa orang yang dari ngaku muslim ya, kemudian mendekat ke Kristen itu, mereka punya misi, punya tujuan. Tak lain hanya duit. Coba dari dulu siapa aja? Troublemaker tetap aja troublemaker. Nggak akan ada untungnya buat kalian. Seperti ini Kak nih, mumpung Nora masih ada nih. Itu tujuan donasinya katanya untuk melaporkan Zuma dan Rifa. Itu tuh Nora yang dilaporkan, tapi hasil yang dilaporkan tidak ada apanya, kemajuannya. Bahkan Nora saat ini masih makan enak-enak loh. Ini aja sama orangnya tuh, masih enak nggak makan? Iya itu si Nora, dia setiap saat saya tonton live makan itulah kesana kesini, makin menjadi-jadi jatuhnya. Mana? Donasi dikumpulkan untuk melaporkan Zuma dan Rifa, itunya Nora yang dilaporkan. Buset. Tentunya Nora juga makan enak. Gak bagi-bagi lagi ya. Gak bagi-bagi lagi. Jadi dia itu punya motif tersendiri ya Bang ya, menurut Abang baca? Bahwa maksudnya apa gitu, dia cari amankah atau cari keuntungankah atau cari ya lumayan lah bisa jalan-jalan sana sini dan pundi-pundi juga terkumpul gitu mungkin. Ya seperti yang saya tadi katakan Pak, kalau logika membentuk sebuah komunitas tuh, dia tuh sengaja untuk melakukan perlindungan terhadap Kristen dan supaya dia bisa makan enak, jalan-jalan gitu kan. Itu menipu jatuhnya. Sebelum dia berangkat ke Medan, dia udah mengatakan Pak sama saya, sama kami teman-teman yang ada di bawah di Komal, banyak saksi. Dia mengatakan semisalkan setiba saya di kampung, saya akan mengasih tahu apa yang saya tugaskan di Medan. Sebagaimana hasil laporan saya akan tunjukkan apa hasilnya. Tipuan. Iya, hasilnya cuma Nora, Uni Rifa dan Bang Zuma. Nora, kau makan enak pula kerja kau di sini. Apa buktinya Nora dilaporkan? Coba kasih sama saya. Nol. Iya, Noranya masih berkeliaran nih. Berkeliaran dari Komal ke Komal. Open cam kau, Nora.
makan Gimana? dia nanti open game. Paling makan kalau open game dia. Iya, Kenapa dia tadi nanti? dia mau open game mau ngomong, yuk kok dibahas pula aku makan ya. Pas pula dia lagi makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok jangan gitu lah, Ojul. Lagi makan enak kau kan? Aku lagi menikmati Hotel Prodeo. Aduh, Gus, jangan gitu. kita aminkan. Saya tinggal Nggak menunggu boleh. detik-detik SP3 saya keluar. Cie. Woi, kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Alif. Ustadz saya nih. Saya tidak boleh ngomong sembarangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi, wabarakatuh. jadi bagaimana ceritanya, Bang Spar? Iya, jadi gimana nih Nora? Gara-gara kamu logika gagal dapat duit. Tanggung jawab kamu. Jadi begini, katanya si Logika melaporkan si Nora, mana buktinya? Coba logika ada nggak di bawah? Nggak mungkin di sini dia. Takut kali ya? Saya boleh sedikit buka rahasia? Bukan aja. Jangan. Jangan. Ini di live kan di YouTube. Oh, nanti bahaya. Kena pelanggaran ini TikTok. Rahasia pelanggaran TikTok? Oh, tadi mau buka apa tadi? Ada sedikit satu Salah info tangkap saya. memang yang sangat penting, tapi ini menyangkut dari Polda juga, tapi nggak usah lah ya. Ya Ustadz ya, nggak usah ya. Nggak usah kayaknya. Apa sih? Saya nggak nyambung. Ya, itu kan Apa? Kak, itu Kak host lebih baik kakak menampilkan itu alasan dia membenci API, mendingan kakak tampilkan yang itu supaya teman-teman yang di bawah juga paham. Jadi si Logika tuh hanya melakukan perlindungan terhadap Kristen, jadi nggak wajar. Gak pada sadar sekalian tuh. Tuh teman-teman yang di Kristen tuh, tonton tuh. Itu tuh lagi nginjek Bible ya, dengan gaya santainya gitu. Ya kita aja nggak suka lihatnya. Tapi sebenarnya ada hal yang menarik sih di sini. Maksudnya gini ya, yang saya coba lihat mengamati. Pertama, membuat sebuah forum toleransi atau kerukunan beragama atau apalah nanti istilahnya, sehingga melakukan tindakan pelaporan dari salah satu pengacara ya, orang yang sering banyak joget-joget itu. Dan yang jadi anehnya adalah anti penodaan agama yang menjadi saksinya pelaku penistaan agama. Kan lucu. Bagaimana Lina Wijaya begitu kuatnya menghina ajaran Islam, si Logika dengan bangganya tempo hari nginjek Bible dan cosplay Yesus, tapi itu yang dijadikan sebagai saksi dalam pelaporan penistaan agama. Ini saya nggak sampai apa ya, pikiran saya itu nggak nyampe gitu. Ini maksudnya apa? Kan lucu.